Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini apa kabar kalian? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Baik, alhamdulillah. Berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai di materi yang baru, yaitu surat. Nah, materi surat ini sekaligus menjadi materi terakhir kita di semester ini, karena setelah ini kalian akan setelah selesai mempelajari surat, kalian akan melakukan ujian akhir semester atau kelas. Nah, sebelum itu kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Ibu mau tanya, apa kalian pernah melihat surat seperti ini atau mungkin kalian pernah menulis surat? Pernah. Biasanya menulis apa? Surat kabar. Ya, berarti atau ada juga yang pernah menerima surat? Pernah. Baik, surat apa? Silakan. Surat pernikahan, ya. Surat taruna. Ya, semua itu adalah contoh-contoh surat ya. Nah, selanjutnya apa itu surat? Nah, surat ini adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pihak lain. Nah, tadi contohnya surat izin tidak masuk sekolah itu kan juga menyampaikan pesan bahwa kalian itu tidak masuk sekolah karena apa, misalnya sakit atau mungkin karena ada acara keluarga dan lain sebagainya. Nah, surat ini memiliki beberapa tujuan, dan di sini ada 3 tujuan surat secara umum. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan, contohnya tadi ya, untuk menyampaikan bahwa kalian tidak masuk sekolah karena sakit atau lainnya. Lalu untuk menjalin komunikasi secara tertulis, misalnya kalian mengirimkan pesan kepada teman kalian atau mengabari keluarga kalian bahwa tentang urusan pribadi dan sebagainya. Lalu ada untuk menyampaikan keperluan tertentu secara tertulis. Nah, misalnya ini bisa seperti undangan tadi karang taruna atau yang lain sebagainya. Nah, mengapa sih kita mempelajari surat? Nah, ini ada 3 alasan kenapa kita mempelajari surat. Yang pertama ada surat itu sebagai sarana komunikasi tertulis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kan dalam kehidupan sehari-hari masih sering menemukan surat ya, seperti tadi surat izin tidak masuk atau surat undangan dan lain sebagainya. Nah, dalam seiring perkembangan zaman kita itu juga sudah menggunakan surat yang secara digital, misalnya pakai email atau kalian sering mengirim pesan melalui WhatsApp mungkin pernah kan, atau menggunakan Instagram dan lain sebagainya. Lalu ada untuk membantu menyampaikan informasi dengan jelas, misalnya tadi undangan apa tadi karang taruna. Ya, itu bisa menyampaikan informasi dengan jelas, tanggalnya berapa, kapan, dan kegiatannya apa. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan penggunaan bahasa yang baik dan santun, karena ketika kita menulis surat pastinya kita menggunakan bahasa yang santun dan juga jelas ya. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah peserta didik atau kalian itu mampu mengidentifikasi perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi melalui kegiatan diskusi bersama kelompok dengan tepat. Nah, nanti kalian akan itu bagi dalam sebuah kelompok lalu akan mengidentifikasi perbedaan antara surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, sebelum itu kita lihat dulu 2 contoh surat berikut ini. Menurut kalian ada perbedaan tidak di antara 2 surat ini? Ada. Dari apa? Ya betul, ini ada logonya, ini tidak ada ya. Nah, kita lanjut dulu. Nanti kalian bisa. Nah, ini secara umum itu surat itu dibagi menjadi 2, ada surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, surat pribadi itu digunakan untuk kepentingan pribadi yang ditujukan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, ataupun juga sahabat. Nah, surat pribadi ini biasanya digunakan untuk bertukar kabar, mengungkapkan perasaan, bantuan, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa menggunakan surat pribadi ini untuk mengirimkan pesan kepada orang-orang terdekat kalian ya.
yang kedua ada surat resmi. Nah, surat resmi ini berbeda dengan surat pribadi yang mana ini kan untuk kepentingan pribadi. Nah, sedangkan resmi itu untuk keperluan yang bersifat formal. Jadi biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan oleh sebuah instansi, organisasi maupun perseorangan. Jadi karena surat resmi ini formal, jadi bahasa yang digunakan dalam jenis surat ini adalah baku, tidak seperti yang di surat pribadi. Kalau surat pribadi itu menggunakan bahasa yang santai atau lebih santai dan tidak baku. Tetapi meskipun surat pribadi itu menggunakan bahasa yang lebih santai, kita tetap memperhatikan sopan santunnya. Misalnya kita mengirimkan surat kepada keluarga kita atau yang ibu kita yang tua, itu kita menggunakan ragam bahasa yang lebih santun, berbeda dengan ketika kita mengirimkan surat untuk teman kita. Nah, sebelum kita masuk untuk berdiskusi, kita ice breaking dulu ya. Nah, untuk melatih kefokusan kalian, ice breaking-nya kita main ABC karakter. Nah, jadi cara mainnya kalian nanti ini kan karena banyak, nanti per orang itu satu huruf. Misalkan Mbak Kalvina nanti di grup A, terus selanjutnya grup B, C, D, dan selanjutnya. Nah, jadi kalian harus memperhatikan ya sampai di grup apa ya. Oh iya, misalnya nanti dari Mbak Kalvina ya. Nah, misalkan Mbak Kalvina di A berarti mau menyebutkan nama apa gitu dari grup A. Nah, kita sepakati dulu ya, mau nama apa? Hewan. Ya, nama hewan. Berarti nanti Mbak Kalvina dari nama hewan A menyebutkan satu nama hewan, lalu selanjutnya B menyebutkan nama hewan. Apa bisa dipahami? Bisa. Sini. Ya. Oke, kita mulai dari Mbak Kalvina dulu, grup A. Ayam. Cicak. Kuku. Domba. Ya. Ya. Harimau. Ikan. Jerapah. Laba-laba. Macan. Penguin. Naga. Lanjut. Nggak bisa lanjut lagi Mbak Bian. Penguin. Ya, Mbak. Kamu. Tidak ada ya. Oke, sudah fokus semuanya? Belum. Mau lagi. Dari belakang. Ya, dari belakang mau nama apa? Dua. Ya, buah ya, kemudian. Apel. Ya, lanjut. Belimbing. Iya. Cari. Ya, oke. Delima. Mbak Asana. Kanu. Durian. Papaya. Rambos. Selanjutnya apa? Bandung. Ayo. Lanjut ya. Kori. Haha. Tidak bisa disuruh itu. Nggak bisa dikeluarin. Kicau mania. Kelaikan. Next. Mbak Korea. I. Iya, lanjut huruf berikutnya. Jeruk. Jagu. Kelengkeng. Lemon. Melon. Nangka. Ya. Opet. Anu. Lanjut huruf berikutnya. PB. Papaya. I. Kurma. Sawo.
selesai. Ayo tepuk tangan. Nama orang. Yeay. Sudah fokus semua ya? Nah, sekarang kita dengan di sini kalian bagi dalam kelompok. Nanti satu kelompoknya isinya 4 anak ya. Nah, di sini di LKPD ada dua jenis surat. Nah, jadi kalian identifikasi mana yang surat resmi dan mana yang surat pribadi. Nah, lalu nanti kalian hasil diskusinya cari perbedaan di antara keduanya dan isikan di tabel ini. Bisa dipahami? Bisa. Apakah sudah selesai pengerjaannya? Kalau sudah kita cek bersama-sama ya. Nah, nanti ibu tunjuk secara acak. Nah, nanti kalian yang ikut tunjuk nanti menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi apabila ada perbedaan. Jadi kita bisa mencari mana yang benar dan mana yang salah. Kita mulai dulu dari Mbak Kalvina. Nomor pertama. Yang pertama ada unsur kop surat. Yang surat pribadi itu tidak ada kop suratnya. Kemudian yang surat resmi ada kop surat, yaitu Yayasan Darussalam Baureno. Ya, betul sekali. Jadi ini surat resminya ada kop surat, sedangkan di sini yang surat pribadi itu tidak ada. Untuk yang unsur kedua bisa Mbak Okta. Pengirim perorangan bernama Andri. Surat resminya instansi atau lembaga pemerintahan negeri. Ya, yang surat pribadinya siapa pengirimnya? Perorangan bernama Andri. Ya, betul sekali. Ini perorangan ya, ini bernama Andi. Sementara di sini SMP Darussalam Baureno. Nah, unsur yang ketiga siapa ya? Mbak Syara. Unsur yang ketiga ada penerima. Kalau surat pribadi itu keluarga Ibu Andri. Kalau surat resmi itu bapak atau ibu guru dan karyawan SMP Darussalam Baureno. Ya, betul sekali. Nah, ini untuk manajer ini anaknya Ibu Andri. Sementara di sini ada bapak dan ibu guru karyawan SMP Darussalam Baureno. Untuk yang selanjutnya nomor 4 boleh Mbak Sabil. Alamat suratnya yang surat pribadi ada tapi tidak lengkap, hanya Yogyakarta saja. Terus kalau yang surat resmi lengkap dan formal. Ya, betul sekali. Kalau di surat pribadi itu hanya di Yogyakarta saja, sedangkan yang surat resmi ini ada ya di sini lengkap jelas karena memang bersifat resmi untuk kepentingan formal. Ada berapa lagi? Ada 5. Oh, yang sini belum ya, Mbak ya? Untuk tanggal suratnya itu yang surat pribadi ada pada tanggal 29 Maret 2018.
Untuk surat resminya ada di tanggal 22 April 2020. Ya betul sekali, ini ya adalah 29 Maret 2018 untuk suratnya, sedangkan surat resmi ada Paulina 22 April 2025. Kemudian selanjutnya siapa lagi ya? Dari Mbak Clea. Yang kemudian ada bahasa, surat pribadi bahasanya santai dan akrab. Surat resmi formal, jelas dan disertai dengan catatan tambahan. Ya betul sekali, karena di surat pribadi itu untuk kepentingan pribadi dan juga itu ditujukan untuk orang-orang terdekat, maka bahasanya itu santai dan juga tidak baku ya. Kalau sementara di surat yang resmi itu bahasanya jelas, formal dan juga ada keterangan tambahan ini yang MP. Lalu selanjutnya ada berapa lagi? Tiga lagi. Boleh Mbak Anidi? Selanjutnya ada sifat, untuk yang surat pribadi itu akrab, untuk yang surat resmi itu formal. Ya betul sekali. Seperti yang tadi itu sudah jelaskan ya, kalau surat pribadi itu untuk surat pribadi, sedangkan surat resmi adalah untuk kepentingan resmi dan juga kedinasan. Selanjutnya kita Mbak Farah. Selanjutnya ada isi dari surat pribadi itu berisi kabar pribadi dan ungkapan perasaan, sedangkan surat resmi berisi undangan rapat resmi. Ya betul sekali. Di surat pribadi memang mengabarkan keadaan ini ya untuk isinya, sedangkan di yang resmi itu untuk mengundang bapak dan ibu guru karyawan. Untuk yang terakhir mungkin dari Mbak Anin. Yang terakhir adalah tanda tangan. Di surat pribadi hanya mencantumkan nama saja tanpa tanda tangan. Yang di surat resmi ada dilengkapi dengan nama dan jabatannya Mujianto S.Pu. Ya betul. Di sini cuma ada namanya, tidak disertai tanda tangan, tapi biasanya di surat pribadi itu ada yang disertai tanda tangan. Sementara yang di surat resmi itu pasti ada tanda tangannya dan juga ini ya logo instansinya. Nah, setelah kalian mengidentifikasi bersama kelompok, Ibu mau kalian merefleksi, tuliskan, kalian bisa tuliskan ya, kalian sudah mempelajari apa saja dan juga kesulitan apa saja yang kalian dapati ketika mengerjakan tugas. Sudah ditulis semua? Sudah. Dibuang lagi ya. Baik. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Ya, silakan Mbak Tika. Jadi hari ini kami mempelajari bahwa surat adalah komunikasi tertulis yang memiliki dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi untuk kepentingan yang sifatnya pribadi, sementara resmi digunakan untuk berbagai keperluan resmi. Ya, baik, terima kasih. Dan kesimpulan pada siang hari ini kita sudah mempelajari bahwa surat pribadi dan surat resmi itu memiliki perbedaan dalam tujuan penggunaan bahasa serta bentuk penulisannya. Nah, surat pribadi ini digunakan untuk kepentingan yang pribadi dan bahasa yang lebih santai, sedangkan surat resmi digunakan untuk kepentingan formal dan bahasa yang lebih baku dan juga resmi. Nah, oleh karena itu penggunaan surat itu perlu kita sesuaikan dengan tujuan komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, Ibu punya tugas individu buat kalian untuk minggu depan. Nah, di sini kalian bisa cari salah satu contoh surat bisa pribadi dan juga resmi untuk dijawab pada pertemuan berikutnya. Jadi kalian juga tuliskan juga ya alasannya. Itu
termasuk surat pribadi atau itu termasuk surat resmi. Karena lalu dibawa di pertemuan berikutnya karena kita akan mempelajari struktur dari surat. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, ketua kelas bisa diminta untuk berdoa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.